Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Sebelum saya menerangkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin, terlebih dulu jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang perlu diperhatikan adalah apa itu nun sukun dan apa itu tanwin. Nun sukun adalah huruf nun yang berharokat sukun. Biasanya namanya nun mati, nun yang berharokat sukun atau nun yang dimatikan. Contohnya seperti ini. Adapun tanwin itu sendiri adalah tanda baca atau harokat pada tulisan Arab atau tulisan Al-Quran untuk menyatakan bahwa huruf pada akhir kata tersebut diucapkan seperti layaknya bertemu dengan huruf nun mati. Tanwin itu dibagi menjadi tiga, yaitu fathah tain, dhammah tain, atau kasroh tain. Fathah tain itu simbolnya seperti ini, fathah ditambah satu lagi atau didobel namanya fathah tain. Nama fathah tain itu bisa dinamakan dengan tanwin fathah atau fathah tain. Jadi kita kadang-kadang ada yang paham fathah tain tapi tidak paham tanwin fathah atau fathah tanwin. Jadi sama, itu hanya beda namanya saja, tapi intinya sama. Fathah tain, tanwin fathah sama fathah tanwin itu sama, yaitu seperti ini simbolnya. Yang kedua yaitu dhammah tain. Dhammah tain simbolnya seperti ini atau bisa dinamakan dengan tanwin dhammah dan dhammah tanwin. Yang ketiga yaitu kasroh tain, kasroh yang double. Itu seperti ini simbolnya. Itu bisa dinamakan dengan tanwin kasroh atau kasroh tanwin. Itu ya. Ini sangat pokok, ini sangat perlu sebelum kita melanjutkan ke hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Yang perlu diingat-ingat adalah nun sukunnya, yang kedua adalah tanwin. Setelah mengetahui nun sukun itu seperti ini, kemudian tanwin seperti ini, tanda-tanda tanwin sudah paham, maka kita lanjutkan ke pembagian hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Pembagian hukum bacaan nun sukun atau tanwin di sini ada 4, yaitu yang pertama adalah idhar halqi. Idhar itu artinya jelas, berarti cara membacanya nanti jelas. Kemudian yang kedua adalah idgham. Idgham itu artinya melebur atau memasukkan, berarti nanti cara membacanya yaitu hukum nun sukunnya atau tanwinnya itu dimasukkan atau dilebur ke dalam huruf berikutnya. Idgham itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu idgham bi gunnah. Idgham tadi artinya adalah melebur atau masukkan, bi dengan gunnah dengung. Berarti cara membacanya dengan dengung. Kemudian yang kedua yaitu idgham bila gunnah. Idgham itu artinya melebur atau masukkan, bi dengan la tanpa gunnah dengung. Berarti cara membacanya nanti tanpa dengung atau dengan jelas. Kemudian yang ketiga adalah ifa hakiki. Ifa itu sendiri samar, berarti cara membacanya nanti samar. Yang keempat adalah iklab atau menggantikan, nanti nun sukun atau tanwinnya akan diganti menjadi mim. Itu sedikit gambaran terkait dengan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Ada yang mengatakan bahwa hukum bacaan nun sukun atau tanwin itu ada 5. Ketika ada yang mengatakan 5, berarti yang pertama adalah idhar halqi, yang kedua adalah idgham bi gunnah, yang ketiga adalah idgham bila gunnah, yang keempat adalah ifa hakiki, dan yang kelima adalah iklab. Oke, kita lanjutkan ke penjelasannya. Yang pertama yaitu idhar halqi. Pengertiannya adalah apabila ada hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf halak. Huruf halak itu ada 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Cara menghafalnya yaitu dibaca berulang-ulang 10 kali, insyaallah nanti hafal sendiri gitu ya. Nah, halak sendiri itu artinya tenggorokan, berarti huruf-huruf ini dikeluarkan dari tenggorokan. Cara membaca idhar halqi yaitu dibaca jelas, dibaca n, nun sukunnya dan tanwinnya yang dibaca jelas, karena idhar sendiri itu artinya jelas. Kemudian contohnya perhatikan di sini.
Oke, nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah ha, 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 kha, ain, ghin. Oke, nun sukun bertemu dengan ain. Ain termasuk dari huruf halki. Nun sukun bertemu dengan ghin. Yang namanya bertemu itu berada di depannya. Itu ghin termasuk dari huruf halki. Nun sukun bertemu dengan kha masuk dari huruf halki. Kemudian tanwin bertemu dengan ain dan tanwin bertemu dengan ain semua. Ain termasuk dari huruf halki. Oke, saya baca, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. An'amta sakhirin alimin min ghislinin syai'in alimun fa in khiftum Qur'anan Arabiyyan. Oke. Jadi cara membaca idhar halqi yaitu nun sukun atau tanwinnya dibaca jelas. An sama sahirin a langsung. Kemudian yang kedua yaitu iklab. Pengertiannya yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba saja atau iklab. Untuk memudahkan dalam menghafal hurufnya, kamu bisa mengucapkan lafaz iklab. Nah, di situ berarti nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Dibaca dengung. Ciri-cirinya yaitu di atas huruf ba nanti ada mim kecil. Perhatikan contohnya di sini. Nah, pengertiannya adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, depannya ba, tanwin kasroh, depannya ba, kemudian ciri-cirinya yaitu ada mim kecilnya. Nah, di atas ba itu ada mim kecilnya. Maksudnya mim kecil ini adalah yang namanya iklab itu artinya akan mengganti. Berarti nun sukun atau tanwinnya nanti diganti dengan mim. Berarti seakan-akan nun sukun atau tanwinnya itu tidak ada. Dan dibaca dengung. Perhatikan cara bacanya, jadi bukan min ba'di tapi mim ba'di, seakan-akan nun sukunnya diganti mim. Dan dibaca dengung. Oke, perhatikan saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Mim ba'dihim syiqaqim ba'id. Fa'ambatna jaza'am bima kanu biayatina amba'ahum kullu nafsim bima tas'a. Kita lanjutkan. Idgham. Idgham itu artinya melebur atau memasukkan. Idgham di sini ada dua, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah artinya nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yanmu, ya, nun, mim, wawu. Oke, cara membacanya yaitu nun sukun atau tanwin dilebur dan dibaca dengung. Berarti nun sukun atau tanwinnya itu seakan-akan tidak ada karena telah dilebur. Ciri-cirinya yaitu huruf setelah nun sukun atau tanwin itu bertasjid. Coba perhatikan di contohnya. Coba perhatikan di contohnya. Di sini nun sukun bertemu dengan ya, masuk. Tanwin kasrah bertemu dengan ya, ya termasuk huruf guna, bi guna. Nun sukun bertemu dengan nun. Oke, kemudian ciri-cirinya huruf setelah nun sukun atau tanwin itu pasti ada tasjidnya. Nun sukun ini nun ada tasjidnya. Ini juga tanwin depannya ada nun yang bertasjid. Itu sudah pasti. Itu otomatis gitu ya. Oke, saya akan membaca contohnya. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Min nadrin sultanan nasira liman yakhsha liqaumi ya'lamuna. Jadi nun sukun bukan liman yakhsha, limay yakhsha, seakan-akan nunnya enggak ada. Jadi langsung limay yakhsha dan dibaca dengung. Itu idgham bi gunnah. Kita lanjutkan yang kedua yaitu idgham bila gunnah. Idgham itu artinya masukkan, bi dengan la tanpa gunnah dengung. Artinya yaitu apabila ada nun sukun atau nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam ra, atau agar lebih mudahnya yaitu dengan lari. Idgham bi gunnah itu yanmu, kalau idgham bila gunnah itu lari, yaitu lam sama ra.
Cara membacanya yaitu nun sukun atau tanwin dilebur dan dibaca tidak dengung. Sama cara membacanya, cuman bedanya karena bila gunnah tanpa dengung berarti cara membacanya tanpa dengung. Kalau gunnah dengan dengung, sama-sama nun sukun atau tanwinnya itu dilebur ke huruf depannya. Ciri-cirinya sama seperti idgham bi gunnah, yaitu huruf setelah nun dan tanwinnya itu bertasjid. Contohnya, perhatikan di sini contohnya. Contohnya nun sukun yang sini aja, nun sukun bertemu dengan lam, lamnya ada tasjidnya. Tanwin bertemu dengan ro, ro-nya juga ada tasjidnya. Gitu ya. Cara bacanya dibaca jelas saja karena atau tanpa dengung. Tanpa dengung itu ya jelas. Dan tidak boleh didengungkan. Oke, perhatikan saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Walakin la mir rabbihim illam yakun jaza'am mir rabbika 'ata'an hisaba min ladun hakimin wa kana Allahu ghafurar rahima min ruhi wa huwal haqqu min rabbihim. Nah, itu caranya seperti itu. Nah, tidak boleh dibaca milla, itu tandanya dengung. Sedangkan idgham bila gunnah itu tanpa dengung. Kemudian kita lanjutkan ifa hakiki. Ifa hakiki artinya adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang berjumlah 15. Banyak banget ini 15. Ada ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dot, to, do, fa, kof, kaf. Ada 15 huruf ikhfa. Tidak perlu dihafal, nggak apa-apa. Yang penting hafal huruf halki yang 6, kemudian hafal iklab. Hurufnya ada 1, ba saja, kemudian hafal huruf idgham ada 6, yanmu sama lam ra. Setelah itu sudah hafal, berarti selain huruf itu semuanya masuk di huruf ifa hakiki. Oke, cara membacanya yaitu dengan samar karena ifa itu sendiri artinya samar, yaitu dengan cara membaca gitu. Panjangnya itu 1 alif atau 2 harokat. Contohnya perhatikan yang berwarna pink ini semuanya ini masuk dalam kategori hukum bacaan ifa, ini semuanya nun semua. Oke, perhatikan saya baca Bismillahirrahmanirrahim wa antum muntahaha wal unsa, ada kata gitu. Zanjabila munzala tankila min futur mandud. Ini nun sukun semua. Sekarang contoh yang tanwin. Adaban syadida, adaban sa'ada, qisman aziza, hayyatun tas'a, syaraban tahura, liba'din dohira. Oke, ini tata cara membaca hukum bacaan ifa hakiki. Nah, ini rangkumannya. Perhatikan bahwa hukum bacaan nun sukun atau tanwin itu ada 4, idhar, idgham, iklab, dan ikhfa. Bisa juga hukum bacaan nun sukun dan tanwin ada 5, yaitu ketika 5 berarti idhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iklab sama ikhfa. Adapun hurufnya idhar itu ada 6, hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Idgham ada 6, yanmu sama lam ra. Ketika dibagi menjadi 2, berarti yanmu itu idgham bi gunnah, lam ra itu idgham bila gunnah, sedangkan iklab itu hanya ada 1 ba. Ketika sudah mengetahui huruf ini idhar, idgham sama iklab, secara otomatis semua huruf hijaiyah selain idgham, idhar, iklab itu masuk dalam huruf ikhfa. Jadi ketika kita membaca itu lebih enak. Makanya ini harus dihafalkan. Idhar itu hukum hurufnya itu dihafalkan, idgham bi gunnah dihafalkan, idgham bila gunnah dihafalkan, dan iklab dihafalkan. Untuk lebih jelasnya langsung dipraktekkan saja, gitu ya.
Yang terakhir, coba kita praktekkan bagaimana membaca atau kita menelaah satu surat, yaitu surat Al-An'am ayat 99. Ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu cari nun sukun atau tanwin. Nah, dicari dulu mana nun sukunnya. Oh, nun sukunnya contohnya wa huwallazi angza. Oh, ini nun sukun. Kemudian cari lagi ada enggak nun sukun? Oh, ini enggak ada. Oh, adanya tanwin. Ini tanwinnya tanwin kasroh. Nah, setelah mengetahui nun sukun atau tanwin, kemudian langkah yang kedua adalah lihat huruf setelah nun atau tanwin. Ini kan nun sukun. Ini nun sukunnya. Kemudian huruf setelahnya yaitu za. Za. Za itu apa ya? Oh, za itu berarti ini bacaan ikhfa hakiki gitu. Kemudian ini juga, oh ini ada kasroh, tanwin kasroh, depannya fa. Fa itu juga masuk dalam huruf ikhfa, berarti ini juga bacaan ikhfa hakiki. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan hukum bacaan. Nah, ini 3 langkah bagaimana cara kita mengetahui bacaan nun sukun atau tanwin. Nah, sekarang perhatikan dari sini bisa dilihat. Setelah sudah mengetahui nun sukun atau tanwinnya, kemudian lihat huruf setelah nun sukun. Ini nun sukun, depannya za, berarti itu masuk dalam kategori ikhfa hakiki. Tanwin kasroh, depannya fa, ikhfa hakiki, berarti cara bacanya disamarkan. Ini nun sukun, depannya ha, hamzah, ha, ho, ain, ghin, ha, masuk dalam kategori idhar halqi, berarti ini bacanya harus jelas. Tanwin fathah bertemu dengan nun. Di sini ingat, setelah ada tanwin atau nun sukun, kok depannya ada huruf yang berharokat tasjid, yang bertasjid, maka ini namanya idgham. Kalau enggak idgham bila guna, idgham bi gunnah. Karena ini yanmu ya nun mim wawu, maksudnya nun, berarti ini idgham bi gunnah. Minhu nun sukun bertemu dengan ha, idhar halqi. Tanwin fathah bertemu dengan mim, ini juga ada tasjidnya, berarti ini idgham bi gunnah ya nun mim wawu. Nun sukun bertemu dengan ta, itu ikhfa hakiki. Nun sukun bertemu dengan dal, ikhfa hakiki. Ini bukan nun sukun, ini tanwin dhammah bertemu dengan dal, ikhfa hakiki. Tanwin dhammah bertemu dengan wawu, ini wawu, ini ada tasjidnya, berarti idgham bi gunnah ya nun mim wawu. Kemudian tanwin kasrah bertemu dengan mim, ini idgham bi gunnah. Tanwin kasrah bertemu dengan wawu, idgham bi gunnah. Tanwin fathah bertemu dengan wawu, idgham bi gunnah. Kemudian nun sukun bertemu dengan dot, itu ikhfa. Nun sukun bertemu dengan ain, itu idhar halqi. Kemudian tanwin kasrah bertemu dengan lam, perhatikan lam ro. Tanwin kasrah bertemu dengan lam ro, ini idgham bila gunnah. Cara bacanya memasukkan dan tanpa dengung. Kemudian tanwin kasrah bertemu dengan ya, ini idgham bi gunnah. Nah, itu ya cara bacanya. Kamu bisa mempraktekkan sendiri cara bacanya bagaimana. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Cukup sekian dari saya. Banyak salah maaf. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ahli Al-Quran, orang yang diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.